Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana. Dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, yang ada di perlintasan rel kereta api yang semalam terjadi tabrakan antara kereta dengan truk yang di Semarang. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahya Ning Nirwana, dari sisi goibnya yang membuat truknya mati di tengah rel kereta, perlintasan rel kereta. Dengan izin beliau datang masuk mediator Allah, masuk tuh mediator sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Monggo masuk sinkronkan, disinkronkan, silakan disinkronkan. Allah terus disinkronkan. Meja meraganya silakan. Terus disinkronkan. Disejajarkan dan aliran darah dari mediator itu sendiri biar lebih rileks. Selamat siang. Suaranya maksimal, jelas, bisa bicara layaknya manusia. Dengan bangsa siapa ini? Bangsa apa? Bangsa siluman. Siluman. Perwujudanmu apa? Ular raksasa. Ular raksasa. Jenengan dari mana asalnya? Saya ditekuk dari perlintasan kereta api sebelah kiri yang di tengah sungai. Di tengah sungai itu. Nah, ini kan semalam ada kejadian ya, masalah truk yang tronton itu ya, tronton yang tertabrak kereta. Dari sisi gaibnya apa, ada ulah dari bangsa kalian? Itu ada yang mau membuat orang supaya menabrak kereta dari sebelah kanan. Ada yang mau, maksudnya gimana? Orang yang mau menumbalkan dari golonganku, yang mau membuat orang itu kaya. Oh, kekayaan. Kenapa kok bertepatan dengan malam 1 Suro? Dengan adanya yang mau menumbalkan itu, banyak orang mau membuat orang-orang itu mati, jadi terbawa oleh bangsa kami. Nah, pertanyaan saya berikutnya, apakah sampean juga ikut campur dalam proses tersebut? Aku yang membuat orang itu mau memuja. Oh, sampean yang dipujanya. Cara mujanya seperti apa? Ikatan supaya menjadi bawahan dan budak, dengan cara membuat
urgent di area perlintasan kereta. Itu syarat seperti itu dengan mengorbankan nyawa orang apakah wajib? Yang mau membuat orang itu kaya harus membuatkan tumpah darah manusia untuk persembahan. Kenapa tidak dengan nyawa dia sendiri, keluarganya sendiri? Dia itu kan orang yang mau membuat dia itu kaya. Jadi sementara dia menumbalkan orang lain sebelum dia ditumbalkan kepadaku. Apakah di saat orang melakukan perjanjian seperti itu, syarat-syarat tumbalnya, apakah dijelaskan bahwa nanti yang bersangkutan ataupun yang memuja juga akan ditumbalkan? Mereka semestinya sudah tahu resiko dan akan yang dibuat dalam apa yang mereka lakukan itu. Nantinya apa yang mereka akan bisa membuat dia kaya, dan risiko yang membuat dia akan menjadi budak-budakku. Masalah orang yang mujinya itu resiko dia, biarkan saja, itu hakmu nanti. Jadi pertanyaan saya, kenapa harus malam satu suro? Karena efeknya akan berikut bahwa ini karena malam satu suro keramat segala macamnya. Karena malam ini di mana bangsa kami sedang mengadakan pesta besar. Malam mengadakan pesta besar. Pesta yang seperti apa dan tujuannya untuk apa diadakan pesta tersebut? Orang-orang yang sedang menjalankan laku tirakat atau orang-orang yang menyembah kami sedang melaksanakan apa yang kami ajarkan dan kami perintahkan. Mereka menyembah serta membuatkan kami berbagai makanan atau sesembahan. Oh, berarti secara tidak langsung bahwa karena banyaknya sesajen yang disembahkan di malam satu suro ataupun ya yang nyuci keris bahasanya ya, ataupun pegangan-pegangan diruatin, dibersihkan, diopeni segala macam, itu menjadi makanan kalian. Apa yang disembahkan oleh bangsa manusia itu secara tidak langsung akan menjadikan kami kuat, jadikan kami naik tingkatannya. Di saat bangsa kalian naik tingkatan, nah apa orang yang menyembah kalian akan mendapatkan kekuatan lebih? Kita kasih mereka dengan cara apa yang mereka inginkan, apa yang mereka mau. Harta, tahta, jabatan atau kekuatan yang mereka inginkan, kita kasih buat mereka. Tapi ingat, apa yang mereka akan lakukan itu adalah apa yang harus disembahkan kepada kami. Tapi ada yang bacaannya Al-Fatihah, surat-surat pendek yang lain. Apa kalian di saat dibacakan, ditawasulkan, tidak kepanasan? Aku tidak bisa membuat mereka luka dari orang itu. Tapi mereka, apa yang dia lakukan atau dia kerjakan, apa yang mereka lakukan itu apakah sudah sesuai dengan apa yang mereka jalankan sesuai petunjuknya. Kayak orang yang bermimpi wangsit lah bahasanya seperti itu, mendapatkan mimpi yang seperti ini, seperti itu. Katakanlah di malam satu suro, ada yang mimpinya sebagai mimpi yang sakral,
Itu sejatinya apa? Orang-orang itu sedang membuatkan apa yang kami perintahkan. Kami beri petunjuk atau beri mereka suatu tanda bahwa akan datangnya, akan terjadinya sesuatu. Itu merupakan rekayasa dari penguasa kami sendiri. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya akan mereka kerjakan atau terjadi. Itu akan mereka lakukan itu membuat kami menjadikan kuat. Karena dari mimpi, orang kalau mimpinya bagus diem, berdoa mudah-mudahan terjadi. Tapi kalau mimpinya jelek segala macam, wah baru mencari tahu apa ada makna apa segala macam. Itu sebenarnya apa masalah mimpi baik dan buruk itu kalian permainkan untuk apa? Suatu memang ada yang memang kita bisa masuk ke dalam mangsa atau bangsa manusianya itu. Tapi memang ada sesuatu yang memang sudah ada datang dari langit atau dari yang datangnya yang memang buruk itu. Kami bangsa jin atau bangsa iblis masuk ke dalam jiwa keranya merusak data pribadi atau pikirannya buat orang itu supaya menjadikan angan-angan atau supaya keinginannya bisa terwujud. Nah kembali ke fokus topik utama ya tentang terjadinya kecelakaan. Nah mobilnya kalian apakan sehingga mobilnya tidak bergerak, mati di tempat itu? Kita dari bangsa jin jadi tidak langsung memang tidak bisa membuat suatu benda atau apa itu bisa bergerak atau mati. Tapi setidaknya kita bisa menghentikan dengan cara supaya tidak bisa berjalan lagi, berhenti dalam suatu keadaan yang kita inginkan. Ada yang suatu tanda, misalkan ada gerakan kanan atau ke kiri atau sebuah tanda, misalkan datangnya bola api masuk ke dalam rumah itu, secara tidak langsung itu kan tidak ada benda atau apapun, tapi suatu bangsa jin menyupai bola api masuk ke dalam benda itu, ke dalam rumah yang diinginkan. Jadi apapun benda ataupun yang apapun itu kita bisa dengan cara tidak langsung menghentikan, tidak bisa bergerak, nahannya supaya orang itu tidak bisa mengira bahwa benda atau apapun itu tidak bisa digerakkan. Ini dari yang saya sampaikan barusan. Berarti kesimpulannya kalian tidak bisa membunuh manusia secara langsung. Kita bangsa jin atau dalam cara langsung itu adalah suatu hal energi yang sangat besar, membutuhkan energi yang sangat besar. Tapi kalau kita masuk ke jiwa raga seorang itu mudah mempengaruhinya, buat nafsunya, pikirannya supaya menjadikan orang itu gila atau tidak waras. Nah, berarti gampangannya kalian tidak bisa membunuh manusia secara langsung, misalkan dihajar di tempat, dibunuh langsung itu nggak bisa. Tapi dengan faktor sendiri, misalkan seperti yang tadi
truk tronton itu kalian berhentikan di tengah perlintasan rel kereta api, dan yang akan mengeksekusinya adalah benda lain seperti kereta. Dan misalkan dalam bentuk kiriman santet, kalian tidak bisa membunuh langsung. Dengan kalian mempermainkan pikiran, merusak organ yang lain. Nanti meninggalnya dengan faktor sesuatu yang notabene kalian kerjakan, tapi tidak bisa membunuh langsung. Seperti itu. Nah, karena itu sudah terjadi, trontonnya sudah tertabrak, kekayaan yang diperoleh itu, misalkan satu nyawa orang itu kelipatannya berapa miliar, berapa triliun untuk menjadikan orang itu kaya, ataupun ratusan juta. Dan itu juga berapa lama untuk harus menumbalkan kembali. Kuasai atau disembahkan ke kita. Kalau tidak ada dalam kejadian itu, Tidak ada. selamat semua. Nah, saya belum baca beritanya lagi ya. Karena pada saat itu kejadiannya itu seharusnya cerita langsung kereta sampai hancur lebur, tapi tidak terjadi. Oh iya benar. Saya belum baca ini. Saya hanya ada kiriman gambar video. Dipastikan tidak ada korban jiwa saat terkena ledak tertabrak kereta. Mungkin hanya yang luka-luka ya. Berarti kalian gagal dong. Kalau gagal seperti ini, gimana persembahannya? Ya bangkai trontonnya aja kalian bawa ke alam kalian, buat mau bikin odong-odong di bangsa kalian. Itu akibat dari orang yang saya minta. Jadi nanti itu tanggung jawab dari orang itu sendiri. Kalau dengan persembahannya gagal nih, Yaitu tadi orang yang membuat saya minta, tapi tidak bisa menyembahkannya, maka harus tanggung jawab yang dia minta kepada saya. Berarti kalau gagal memberikan persembahan, Resikonya dia sendiri yang harus persembahkan kepada saya. atau keluarganya. Ya gini aja, saya antarkan kamu pulang kembali ke sana. Ya ke tempatmu sendiri, silakan ke sana. Tapi ada satu syarat yang tidak bisa kamu langgar dan tidak bisa kamu lupakan. Di sini ada stempel dari Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Masa kalian dan pasukan kalian dan ini sebagai kuncian, ini tidak akan melukaimu. Ini tidak akan melukaimu. Tidak akan melukaimu. Dan kamu untuk saat ini beserta pasukan, beserta rapat ataupun rajamu tidak bisa mengambil nyawa dari orang lain. Yang kamu bisa ambil adalah orang yang memuja dirimu. Orang yang memuja dirimu yang bisa kamu ambil. Yang menikmati dari harta yang kalian berikan, bukan nyawa orang lain. Sebagai kuncian, jika berdusta otomatis kalian akan terlempar pindah ke jahanam yang paling dasar nanti.
Ini tidak akan menyakiti kalian, tapi hanya sebagai kuncian. Dan juga tidak mengurangi power kalian selama kaliannya tidak melanggar apa yang saya sebutkan tadi. Silakan harta yang sudah kalian bawa ambil kembali. Paham? Enak rasanya. Lemes. Panas. Ini tidak akan panas jika kamu tidak melanggarnya. Oke ya. Mungkin itu ya yang mungkin kita bisa bantu secara sisi goibnya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran kita semua, terus buat saya pribadi maupun teman-teman yang lain. Oke. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap ya, saya pulang ya.